Halo semuanya, sekarang di hadapan saya sudah ada Field T2 Pro. Ini adalah penerus dari T1 Pro yang The Legend itu guys. Penasaran? Let's check it out. Field T2 Pro baru aja launching di November 2021. Ya, ini adalah generasi penerus dari Field T1 Pro. Seperti yang kalian tahu, T1 Pro sendiri sudah berapa kali saya bahas dan adakan The Battle di channel video saya. Nah, T1 Pro sendiri memang TWS yang mumpuni banget di rentang harga 1 juta dengan sound quality yang mantap. Terus terang, ekspektasi saya untuk Field T2 Pro ini sangat tinggi ya guys, sebagai generasi penerus dari TWS yang udah bagus, apalagi saja yang ditingkatkan oleh T2 Pro ini. Oke, jadi dari sisi harga juga nggak terlalu jauh beda loh guys. Jadi ini T2 Pro dibanderol dengan harga 970.000, sedangkan T1 Pro kalau saya nggak salah sekitar 880, 875 gitu ya. Jadi kurang lebih bedanya sekitar 100.000 doang guys. Jadi bagi kalian yang penasaran dengan T2 Pro, simak terus, saya akan kupas tuntas mengenai speknya dan sound quality dari T2 Pro ini. Oke, nggak pakai lama, kita langsung unboxing aja. Ini adalah inside the box dari Field T2 Pro. Kita ada TWS-nya dan kita juga ada dikasih spare karet yang ada wingtips-nya guys, which is satu pasang lagi sudah langsung terpasang di TWS-nya. Kita juga dapat ekstra karet tambah wingtip. Jadi kalau kalian merasa wingtips ini mengganjal di telinga kalian kurang enak, kalian bisa mengganti karet biasa ya guys. Jadi nanti feel pemakaiannya mirip dengan Field T1 Lite yang tanpa wingtip. Kemudian kita juga dapat 3 pasang ekstra silicone tips dari berbagai macam ukuran ya. Jadi ini ada ukuran large, small, extra small, which is mediumnya sudah terpasang di TWS-nya. Kita juga dapat kabel charger nih guys, ya USB Type A ke USB Type C dengan ukuran panjang yang cukup pendek. Selain itu kita juga dapat manual book, tapi sayangnya ini masih dalam bahasa Mandarin dan tidak ada bahasa Inggrisnya. Tapi jangan khawatir, simak terus saja videonya, kita akan bahas berbagai macam fungsi dari Field T2 Pro ini. Nah, kalau dari secara presentasi aksesoris, saya lebih suka dengan presentasi di T1 Pro ya guys, karena T1 Pro dia aksesorisnya ini tempatkan ada template-nya khusus ya, jadi tertata rapi guys. Kalau ini hanya diplastikan saja sih, jadi saya presentasi aksesorisnya sendiri lebih suka dengan gaya penampilan dari T1 Pro. Oke, kita singkirkan dulu semua, kita akan langsung bahas TWS-nya. Sebelum kita lanjut, klik subscribe, klik like, dan klik loncengnya kalau kalian selalu mau mendapatkan video update terbaru dari saya. Tolong juga di-share video ini ya guys ke teman-teman kalian agar channel saya ini semakin berkembang. Thank you guys atas supportnya selama ini. Kita bahas mengenai Field T2 Pro. Jadi untuk review kali ini saya akan langsung mengadakan The Battle juga sekaligus dengan Field T1 Pro. Jadi kalian bisa tahu ya update-nya apa aja dengan T2 Pro ini dibandingkan dengan T1 Pro. Jadi kalian nggak penasaran lagi, langsung saya review dan saya kasih komparasinya sekarang. Oke, pertama-tama kita mulai dari build and design ya. Jadi Field T2 Pro sekarang dibalut dan kemasan warna abu-abu gelap ya, dengan ada two-tone di sini untuk di listnya. Keren banget menurut saya. Dan di belakang juga masih dilengkapi dengan USB Type C ya. Jadi kalau kalian bandingkan nih ya, secara build and design-nya itu keren banget, yang feel yang baru. Jadi kalau dari T1 Pro kan memang kelihatan elegan dengan lapisan kayak kacanya ini dengan logo feel di sini ya. Cuma masalahnya ini fingerprint magnet, jadi kelemahannya juga. Tapi sekarang diganti ya di Field T2 Pro, dia dengan warna doff gini, jadi keren banget, nggak ada fingerprint magnet sama sekali ya, asik. Juga untuk LED indikatornya juga masih di depan, dan seperti yang kalian lihat dimensinya juga jauh beda guys. Jadi Field T1 Pro aja udah mungil ya, ternyata di T2 Pro dia juga bisa buat lebih mungil lagi guys. Jadi kalau dari sisi tinggi kelihatan ya bahwa T2 Pro itu lebih ringkes, dan dari sisi panjang juga dia lebih kecil sedikit. Jadi mantep banget. Dari berat TWS-nya sendiri juga beda ya guys. Jadi karena bentuknya lebih kecil, kalau Field T1 Pro itu sekitar 41 gram,
untuk berat totalnya dan TWS Insight di dalamnya. Kalau Field T2 Pro sekarang beratnya cuma 38 gram guys. Jadi memang lebih ringan dibandingkan Field T1 Pro. Wah, mantap banget. Indikator LED-nya sendiri tetap di depan ya. Cuma sekarang dia indikatornya hanya warna putih ya, dibandingkan dengan Field T1 Pro yang dia masih ada warna hijau dan merahnya ketika baterainya udah mau habis. Kalau saya bilang sih LED indikatornya lebih cakep di T1 Pro ya. Jadi kita langsung kelihatan kapasitas baterainya sisa berapa, dimana kalau yang di T2 Pro dia hanya kalau misalnya di bawah 30% dia kedip-kedip nih warna putihnya. Itu aja sih, tapi tetap ada indikator baterai untuk charging case-nya. Kemudian kita masuk dari sisi TWS-nya ya guys. Jadi penempatan charging case-nya juga sama ya, dia ada lengkungan di sini untuk casing dari TWS-nya ini tetap cakep jadinya, sama halnya T1 Pro nggak ada beda, dan dia juga tetap ada magnetic holdernya ya untuk TWS-nya, jadi kalian goyang-goyangin ini juga nggak jatuh. Kemudian dari sisi desain TWS-nya sendiri kita keluarkan ya, keduanya ini langsung dengan T1 Pro-nya kita bandingin. Jadi kalau kalian lihat secara sekilas kelihatan kayaknya lebih tebel gitu, tapi sebenarnya ini hanya penampilan luarnya aja sih guys, yang rada-rada dibuat kayak buntet-buntet bantet gitu ya guys. Tapi sebenarnya kalau dari sisi ukuran tuh sama aja dengan Field T1 Pro, nggak ada perbedaan ya guys. Jadi kalau dari sisi besar juga sama ya, nggak ada perbedaan jadinya kalau dari sisi TWS-nya. Cuma memang kalau dari sisi desain mereka mengikuti masing-masing charging case-nya. Jadi dia hadir dengan dark gray doff ini, dan Field T1 Pro tetap dengan lapisan glossy-nya yang which is itu fingerprint magnet banget menurut saya di Field T1 Pro. Jadi menurut saya desainnya juga cakep banget nih di Field T2 Pro ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir tentang fingerprint magnet lagi. Nah, untuk dari sisi fitting dan comfort ini tetap sama ya. Jadi ukurannya sama dengan T1 Pro, dan ini salah satu TWS yang menurut saya paling nyaman di telinga saya kalau saya pakai. Jadi untuk medium atau small ear ini udah pas banget, dengan adanya wingtip ini akan secure fit banget di telinga kalian. Jadi kalian untuk pakai untuk olahraga itu aman banget ya. Kalau mau goncang-goncang dan yang kadarnya ekstrim itu saya coba nggak jatuh sama sekali di telinga saya, tetap terpasang dengan baik. Dan salah satu yang fit and comfortnya menurut saya paling enak di antara TWS-TWS yang saya coba selama ini. Juga masih bisa kalian pakai tidur nih guys. Jadi untuk tidur ke samping gitu dengan menekan IM-nya ini nggak terlalu nusuk nih, karena permukaannya sama sekali tidak menonjol dari telinga. Jadi kalau untuk fit dan comfortnya masih mantap juga, seperti halnya dengan T1 Pro, nggak ada perbedaan. Kemudian untuk koneksi Bluetooth-nya ya guys, koneksi Bluetooth-nya dia masih menggunakan Bluetooth 5.2 sama dengan T1 Pro. Jadi secara konektivitas itu kuat banget, kenceng banget, jaraknya sekitar 10-15 meter itu aman-aman aja ya kalau kalian keliling tanpa ada perbedaan jarak dengan gadget kalian, itu aman banget. Kodek yang diusung juga masih sama ya guys, jadi masih SBC dan AC, jadi dia belum mendukung aptX, jadi tetap sama dengan T1 Pro. Kemudian untuk dari sisi baterainya dia mengusung 35 mAh untuk dari TWS-nya, dengan charging case-nya itu sekitar 420 mAh. Kurang lebih mirip-mirip dengan Field T1 Pro ya guys. Cuma dari sisi playtime memang karena bentuknya yang lebih kecil ya, lebih ukurannya dia ada sedikit perbedaan dengan T1 Pro, tapi hanya selisih 2 jam aja guys. Jadi kalau di sini T2 Pro untuk TWS-nya sendiri bisa main selama 6 jam ya, dan ada tambahan 24 jam lagi dan case-nya. Jadi total kalian dapat sekitar 30 jam. Oh, di sini kalian mendapat sekitar 32 jam. Jadi perbedaannya sih nggak terlalu jauh ya, hanya 2 jam saja. Jadi menurut saya sih nggak terlalu berasa sih guys, dengan faktor charging case yang lebih mungil, dia bisa menghadirkan playtime yang cukup lama. Jadi itu menurut saya mantap banget di T2 Pro. Kemudian keduanya juga tetap mengusung ada fasilitas fast charging ya guys. Jadi kalian tinggal letakkan cas selama 10 menit, kalian akan mendapat tambahan playtime selama 2 jam. Jadi enak banget kalau kalian tiba-tiba habis, kalian tinggal plug-in sebentar, udah langsung bisa on the go. Dan keduanya ini juga tetap mendukung wireless charging ya guys. Jadi selain dengan kabel, kalian juga bisa menggunakan wireless charging, tinggal tempatin, langsung dia ngecas secara otomatis mengisi baterainya. Walaupun waktu pengisian wireless charging akan menjadi lebih lama dibandingkan kalau kalian cas dengan kabel. Untuk touch controlnya sendiri sama, dia juga udah full touch control ya, antara Field T2 Pro dan T1 Pro. Dia udah sama-sama bisa play pause, previous next songs, besar kecilin volume, voice assistant, gonta-ganti ANC-nya, itu semua lengkap bisa langsung kalian
lakukan langsung di TWS-nya ini. Jadi kalian tidak perlu mengeluarkan gadget kalian dari kantong. Jadi itu mantap banget. Tetap kontrolnya enak. Kemudian untuk pairing dan connectivity-nya juga oke banget ya. Jadi dia sudah memakai Bluetooth 5.2. Saya coba ini ya di sini. Saya tinggal buka di sininya. Kita lihat berapa lama dia connect untuk ke gadget saya ini. Tapi tentunya sebelumnya kalian harus sudah pairing dulu ya ke gadget kalian. Jadi dia otomatis sudah langsung kenalin nih guys, sudah langsung muncul. Jadi itu seamless banget pairing dan connectivity-nya. Nah, di sini juga Field T2 Pro juga hadir dengan satu fitur baru guys. Jadi ini one touch switching, jadi istilahnya kalau menurut dia sih. Jadi perpindahan dua gadget itu lebih seamless lagi guys, which is itu nggak ada di T1 Pro. Jadi kalau kalian misalnya sudah mengkoneksikan T2 Pro ini ke dua gadget kalian yang berbeda, dan biasanya kalau kalian mau berpindah, kalau di T1 Pro kalian harus matikan dulu koneksinya ke gadget kalian yang satu, baru pairing lagi ke gadget kalian yang berikutnya. Nah, kalau di T2 Pro dia ada fasilitas one touch switching ya guys. Jadi kalian tinggal tekan TWS kalian ini selama 4 detik sampai dikenal bunyi beep gitu, otomatis dia akan otomatis switching ke last Bluetooth gadget yang kalian udah pairing guys. Jadi misalnya kalian ada gadget satu kedua, kalian lagi koneksi ke gadget yang kedua ya guys, kalian tekan ini dia langsung otomatis switching langsung ke gadget pertama tanpa kalian perlu putusin dulu koneksinya dari gadget yang kedua. Jadi itu mantap banget, which is itu nggak ada di T1 Pro. Jadi ya lumayan sih menurut saya ada auto switchingnya seperti itu, walaupun nggak sempurna ya kayak di Jaybird Vista. Saya sebenarnya auto switchingnya lebih gampang. Kalian tinggal klik TWS-nya di gadget kalian berikutnya, dia otomatis langsung berpindah tanpa perlu melakukan apa-apa di gadgetnya. Cuma ini udah memang mantap banget. Nah, fasilitas itu lebih mudah aja sih guys. Jadi kalian nggak perlu cari-cari tuh gadget kalian sebelumnya, mesti Bluetooth-nya dimatiin dulu baru bisa pairing ke yang berikutnya. Itu nggak ada masalah di sini. Jadi udah oke banget. Kemudian dari IP rating keduanya masih sama ya, di IPX5. Jadi artinya dia sudah sweat resistant ya. Untuk hujan-hujan juga oke banget. Kecuali yang belum bisa dia kalau di submerge underwater atau dicemplungin dalam air, nah dia belum bisa nih. Tapi kalau kalian olahraga yang keringatnya basah, ini udah mantep banget, proteksinya udah aman-aman banget bagi kalian. Kemudian dari sisi driver yang diusung dia juga masih sama dengan T1 Pro, cuma nanti saya akan menjelaskan sedikit di tuningannya di sound quality. Nah, drivernya sendiri masih menggunakan 6,1 mm single dynamic driver. Oke, kemudian dari apps-nya nih guys. Jadi keduanya tetap mendukung adanya apps ya, tapi apps-nya itu yang modified guys untuk yang bahasa Inggrisnya, karena kalau bawaan asli apps-nya tetap masih dalam bahasa Mandarin. Sama seperti halnya dengan voice prompt dari keduanya ini tetap bahasa Mandarin guys. Saya juga bingung kenapa sih dia nggak buat yang bahasa Inggris saja, jadi lebih enak lagi gitu loh, kita pakainya nggak perlu pusing-pusing ya. Nah, kalau dari sisi apps-nya itu cukup lengkap ya. Informasi yang diberikan, jadi di sini biasa tampilan awalnya dia ada kapasitas untuk baterai dari TWS-nya maupun dari charging case-nya, kita langsung bisa lihat di apps-nya. Kemudian dari sisi pengaturan equalizer-nya juga kalian dapat nih, sama seperti halnya di T1 Pro, dia ada custom EQ juga, which is yang banyak itu ya, dan sama seperti halnya T1 Pro ini juga sensitif ya. Setiap kalian ubah pengaturan EQ-nya, kalian akan langsung merasakan bedanya di TWS T2 Pro ini. Kemudian yang beda nih di sini dia ada menu noise cancellation-nya ya, dan lebih banyak dibandingkan dengan T1 Pro. Kalau T1 Pro dia cuma ada ANC mode dan ambient. Kalau di sini dia ada wind mode, ada satu lagi ada simultaneous listening mode. Jadi ini ada tambahan sedikit memang di ANC-nya ya, lebih mantap kalau menurut saya sih. Di sini lebih benar-benar difokusin. Nanti kita akan bahas secara lebih detail di ANC-nya. Kemudian dari sisi satu lagi dia di sini ada full control mode ya. Kalau kalian mau aktifin semua fungsi kontrol yang tadi saya bilang, kalian harus nyalakan di sini. Dan kemudian dia untuk low latency mode-nya juga ada 3 mode sekarang ya. Ada gaming mode, music mode, video mode, which is di gaming mode dia akan menjadi latensinya sekitar 80 ms. Nah, untuk dari sisi latency sendiri menurut saya sih itu udah
oke banget ya. Jadi kalau untuk nonton YouTube, Netflix segala macam itu nggak ada gangguan yang berarti. Untuk gaming mode ketika kalian nyalakan juga saya nggak merasakan ada lag yang mengganggu sih ketika saya main Free Fire atau PUBG Mobile atau segala macam, itu saya nggak terlalu berasa mengganggu. Kemudian dari custom button functionnya sekarang juga ada dua alternatif ya, antara kalian mau aktifin NC switch atau ambient mode berganti-gantian, atau kalian mau modenya switching di win mode atau dual listening mode switch. Dia ada pilihannya. Terus kalian bisa aktifin voice assistant, kemudian ada Bluetooth device switching. Nah, ini yang saya bilang tadi, yang one touch switching itu kalian juga mesti nyalain dulu nih di sini, baru kalian bisa berfungsi tadi one touch switching antara gadgetnya. Oke, itu dari sisi apps-nya ya guys. Nah, sekarang saya akan jelaskan sedikit mengenai NC-nya ya, karena ini keunggulan yang menurut saya memang jauh lebih improve dibandingkan T1 Pro guys. Jadi dari sisi NC-nya ini dia udah lebih lengkap ya, dengan kedapan suaranya juga lebih bagus. Jadi ini menurut saya udah NC yang paling bagus di budget TWS nih, di harga di bawah 1 juta. Which is itu kalau dibandingin dengan XM4 atau Sennheiser Momentum itu yang harganya 4 kali lipat lebih jauh, ini udah kira-kira 80-85% nih kualitasnya dibandingkan keduanya itu. Jadi emang ini udah mantap banget guys. Jadi dari sisi NC mode-nya ketika saya nyalakan itu benar-benar blocking ya. Jadi suaranya udah tenang, hening. Jadi kalau kalian commuting enak banget ya kalau di dalam pesawat atau kereta. Kemudian dari sisi ambient mode-nya kalian bisa gunakan kalau misalnya kalian di kantor nih guys. Jadi kalian bisa blocking suara-suara printer, suara AC, tapi tetap kalian bisa mendengarkan vokal teman kantor kalian. Jadi enak banget di ambience mode-nya kalau saya bilang. Kemudian dia ada mode wind mode. Wind mode ini benar-benar blocking suara angin guys. Jadi kebetulan kemarin di Jakarta itu ada angin kenceng banget ya. Dan saya langsung keluarin nih TWS Field T2 Pro, saya mau nyobain ya. Jadi dengan NC mode kadang-kadang dia masih ada siwer-siwer loh, suara angin yang bocor masuk ke TWS-nya. Tapi kalau saya nyalain wind mode-nya, aduh itu udah langsung hening banget guys. Suara anginnya benar-benar blocking sama dia. Saya pakai jalan-jalan itu nggak tembus sama sekali, nggak bocor sama sekali ke TWS-nya. Jadi itu menurut saya sih benar-benar mantap banget nih. Kemudian dia juga yang terakhir ada mode dual listening mode ya. Jadi ini kalian pakai kalau kalian pakai di jalan nih guys. Jadi kalian masih bisa aware terhadap situasi sekitar. Jadi memang dia ini ada 4 tipe mode NC ya, dan peruntukannya juga beda-beda nih masing-masing. Jadi kalian enak banget, kalian bisa pilih mode NC yang kalian mau sesuai dengan situasi yang kalian berada saat itu. Jadi top jempol, itu peningkatan banget dibandingkan T1 Pro. NC mode-nya itu benar-benar udah jauh lebih improve di T2 Pro. Oke, kemudian untuk mikrofonnya sendiri sekarang dia udah ada fitur 6 mikrofon ya. Juga dia ada environment noise cancellation, jadi kalian akan lebih jelas kedengaran suara kalian walaupun di environment yang rada berisik, karena dia ada metode ENC-nya. Jadi bekerjasama dengan ANC tentunya ya. Jadi di situ dia ada environment noise cancellation. Berikut ini saya sertakan juga ya mengenai mikrofon test dari Field T2 Pro dengan Field T1 Pro. Jadi kalian bisa lihat sendiri apakah benar ada peningkatan dari sisi mikrofonnya atau tidak. Kalian silakan menilai langsung dari tes berikut ini. Tes mikrofon dari Field T2 Pro. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Ini adalah tes mikrofon dari Field T2 Pro. Tes mikrofon dari T1 Pro. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Ini adalah tes mikrofon dari Field T1 Pro. Oke, kita lanjut sekarang ke sound quality. Langsung aja kita bandingin nih dengan T1 Pro ya. Jadi seperti yang saya bilang, tuningannya beda nih guys, walaupun tetap memakai single dynamic driver, tapi nggak jelas ya apa tipe dynamic driver yang dipakai itu sama persis sama Field T1 Pro atau tidak. Cuma tuningannya yang saya dengar itu beda banget guys. Jadi di T2 Pro ini sekarang bassnya kuantitasnya lebih besar guys dibandingkan T1 Pro. Ini lebih mantap sih. Jadi kalau yang bilang berasa kurang bassnya di sini, ini bassnya mantap banget di T2 Pro. Jadi udah punchinya udah dapet, deepnya dapet. Dia tetap modelnya V-shape ya. Jadi benar-benar ada boost di
bass di low sama di high dia tetap modelnya dynamic ya, dynamic sound ya, jadi memang engaging banget nih. Jadi kalau kalian mau cari flat sounding jangan pakai kedua TWS ini ya, karena dia modelnya dynamic yang modelnya punchy bass terus dengan treble yang extend. Nah itu yang benar-benar oke banget di T2 Pro ini, yang berasa langsung kuantitas bassnya beda dibandingkan T1 Pro. Kalau dari sisi mid itu hampir sama ya, tetap upfront, tetap selalu kelihatan menonjol di sisi vokalnya ya, keduanya ini baik dari mid vokalnya maupun di upper midsnya juga itu lebih bagus banget kalau menurut saya. Antar keduanya ini kurang lebih sama. Kemudian perbedaan berikutnya itu dari sisi treble-nya. Treble-nya ini lebih kalem guys di T2 Pro dibandingkan dengan T1 Pro. Sparkling-nya tetap dapat, cuma kayaknya kalau saya berasa itu lebih terkontrol. Jadi kadang-kadang kalau T1 Pro saya dengerin kalau misalnya terlalu banyak, udah emang dasar lagunya udah banyak high-nya ya kayak K-pop atau segala macam, itu lebih string-nya lebih rada kadang-kadang terasa harsh, which is itu sekarang di T2 Pro itu jadi keredam guys. Memang di satu sisi ada penurunan dari sisi clarity sama detailnya ya, karena kalau dengan treble high yang extend tuh biasanya detailnya kita lebih dapat, clarity-nya lebih berasa jernih gitu ya. Kalau di sini lebih kalem jadinya, walaupun sparklingnya tetap dapat guys, jadi tetap high-nya lebih extend juga, cuma bila dibandingkan dengan ini lebih extend di T1 Pro. Jadi ini kalau saya bilang lebih rada terkontrol aja sih high-nya, jadi nggak terlalu harsh-nya nggak akan kalian dapat. Dan untuk long listening ini pasti lebih aman. Dan untuk soundstage itu juga kurang lebih sama ya, nggak ada peningkatan berarti, tetap berasa roomy-nya tetap dapat, airy-nya tetap dapat di antara kedua TWS ini. Jadi yang menurut saya dari sound quality-nya sih ini benar-benar peningkatannya dibanding T1 Pro, dari bass-nya yang lebih besar, juga high-nya yang lebih terkontrol dan baik. Jadinya harsh atau yang recess itu sedikit berkurang di antara keduanya ini. Oke, itu aja review saya kali ini. Sebagai kesimpulan, menurut saya sih lebih baik kalau kalian belum punya Feel T1 Pro langsung aja ambil T2 Pro. Itu udah nggak usah ditanya lagi, karena banyak kelebihan dibandingkan T1 Pro ini guys. Jadi satu, ANC-nya udah lebih bagus di T2 Pro. Ada one touch switching, which is itu lebih convenient aja, lebih nyaman buat kalian. Kedua, dari sound quality saya juga bilang ini sound signature-nya tetap membawa karakter dari T1 Pro, cuma lebih refine di bass-nya dan lebih oke. Ya itu persepsi sih kalau di high ya. Kalau kalian lebih suka yang extend ya kalian mungkin lebih akan suka dengan T1 Pro. Tapi kalau saya tetap dengan Feel T2 Pro, saya rasa high-nya itu udah terkontrol dan baik banget. Dengan harga yang saya bilang di awal cuma beda 100.000. Ini 970, ini sekitar 870-an. Jadi no brainer sih buat saya, ini udah the best budget TWS yang bisa kalian miliki di bawah 1 juta dengan ANC yang cukup mumpuni banget. Kekedapannya juga mantep. Oke, itu aja review dari T2 Pro yang kali ini. Semoga membantu kalian untuk dapat memilih apakah gadget ini cocok dengan selera dan kebutuhan kalian. Thank you guys for watching. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian agar channel ini semakin berkembang. Thank you guys for watching. Bye-bye.